Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kak Dinirat. Kali ini kita akan membahas 12 atro terbaik di Indonesia. Apa itu atro? Yaitu jurusan teknik radiodiagnostik dan radioterapi. Biasanya disingkat dengan JTRR atau atro. Sebelum itu marilah kita subscribe dulu channel Kak Dinirat dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Atro Kemenkes Jakarta 2, letaknya di Hang Jebat 3, Blok F3, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, lokasinya dekat banget dengan Senayan loh. Fasilitas kampusnya juga lengkap, ada perpustakaan. Di perpustakaan juga lengkap ya, terutama perpustakaan gizi. Perpustakaan atro, teknik radiodiagnostik dan radioterapi juga lengkap. Ada lift menuju tempat X-ray. Di sini juga pentemnya lengkap. Dari pentem paru, pentem abdomen, pelvis, kepala, ekstremitas bawah, ekstremitas atas, dan control table-nya, alat-alatnya juga lengkap. Ini adalah automatic processing, kalau dulu sih masih manual ya. Masjid Al-Fajar juga merupakan salah satu fasilitas kampus. Nah, di masjid ini kita bisa bebas ya. Di sebelahnya ada Geria Darmesti Niramaya, asrama putri yang memiliki 3 lantai, di mana lantai 1 bisa digunakan untuk tempat orang tua menginap. Juga tamu lain juga bisa ikut menginap. Di samping asrama putri ini terdapat kantin Gazaku, jadi enak banget ya tinggal di sini. Di sini fasilitasnya benar-benar lengkap, dari lokasi yang strategis, yang dekat Blok M, dengan fasilitas yang lain juga lengkap sekali ya di sini ya. Cek aja www.poltekkes Jakarta 2 ACID. Yang kedua, Atro Kemenkes Semarang. Atro Kemenkes Semarang terletak di Jalan Tirto Agung, di mana di sana dekat Universitas Diponegoro. Selain kampusnya nyaman dan asri, kita juga bisa mempelajari berbagai macam kebudayaan Jawa. Poltekkes Semarang memiliki banyak sekali jurusan seperti jurusan gigi, jurusan gizi, jurusan keperawatan, jurusan kebidanan, dan yang lebih penting lagi adalah jurusan teknik radiodiagnostik dan radioterapi. Enak sih kuliah di sini, bisa jalan-jalan ke Bali, ke Malang, dan ke Jakarta. Yang ketiga adalah Atro Purwokerto, yaitu cabang dari Kemenkes Semarang. Atro Purwokerto terletak di Purwokerto, yaitu di Jawa Tengah, sama dengan Semarang. Jaraknya cuma sekitar 2 jam lah dari Semarang. Beberapa dosen yang mengajar di Atro Poltekkes Kemenkes Semarang juga mengajar di Atro Purwokerto, karena emang cabangnya. Suasana kelas yang nyaman dan fasilitas yang memadai membuat kita betah sekali berada di Atro Purwokerto. Dosen-dosennya juga cantik sekali dan ganteng-ganteng, ya masih muda sih. Mahasiswa juga cantik dan ganteng-ganteng. Nah, mereka ini mahasiswa yang nurut-nurut ya sama dosennya. Mereka juga rajin dan pintar. Mereka juga memiliki prestasi di kampus dan juga di luar kampus. Nah, tidak hanya belajar di kampus, mereka juga ada lab. Nah, labnya ya lab radiodiagnostik dan radioterapi. Nah, di sini juga ada taman yang bikin kita adem kalau kita sedang nggak enak banget ya belajar, bosan belajar. Nah, tamannya itu di sini juga ada Masjid Fatimah. Nah, Masjid Fatimah adalah masjid kampus yang adem dan di dekat sini ada taman dan kolam yang membuat kita tambah adem. Terutama setelah kita berjibaku dengan tugas-tugas kampus ya. Kalau udah bosan, mending ke sini. Tapi kampus ini adalah merupakan kampus di mana kita dilarang merokok, terutama di Masjid Fatimah ya. Nah, selain itu mahasiswa-mahasiswa sini tidak hanya belajar di kelas, tapi juga mereka bisa main basket, main bola voli, main hidroponik. Nah, yang membuat semuanya menjadi lebih banyak kenangannya gitu ya. Nah, yang keempat adalah Atro Unair, adalah Universitas Airlangga di Surabaya. Unair terdiri dari kampus A, kampus B, dan kampus C. Nah, kampus A terletak di Jalan Maijen Profesor Dr. Sutomo. Sedangkan jurusan teknik radiodiagnostik dan radioterapi terletak pada cabang dari ilmu kedokteran. Berarti jurusan radiologi terletak pada Fakultas Kedokteran. Universitas Airlangga memiliki lahan yang sangat luas, di mana di sana banyak taman, kolam ikan, dan kampusnya wow, keren.
Karena Unair merupakan salah satu universitas terfavorit di Indonesia. Oke. Yang kelima adalah Atro Pertamina Bina Medica di Jakarta. Nah, Atro Pertamedika ini terletak di Jalan Bintaro Raya nomor 10 Tanah Kusir di Kebayoran Lama. Atro Pertamedika diketuai oleh Mas Gamal. Mas Gamal adalah, kalau dulu sih Mas Gamal itu kajernya Atro Jakarta 2. Nah, ini adalah suasana di kelas di mana anak-anak Atro belajar. Yang keenam adalah Atro Nusantara Jakarta. Nah, Atro Nusantara Jakarta ini terletak di dekat UNJ, yaitu Jalan Utan Kayu Raya di dekat Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini di tengah kota ya, di Jakarta Timur. Nah, Atron atau Atro Nusantara Jakarta ini merupakan universitas, maksudnya jurusan teknik radiodiagnostik dan radioterapi swasta yang terkenal di Jakarta. Nah, lulusan mereka sudah banyak sekali ya. Berkampus di teknik radiodiagnostik dan radioterapi di Atron ini. Nah, ini adalah bagaimana kita itu anak BEM-nya itu mengadakan suatu perkenalan mahasiswa ya, perkenalan mahasiswa baru setiap tahunnya. Biasanya kalau anak Poltekkes Jakarta 2, anak Atro, pasti ketemunya juga anak Atron ya di tempat PKL atau praktek kerja lapangan. Di mana ada anak Atro Jakarta 2, di situ ada anak Atron biasanya. Nah, Atron ini juga bagus kok sekolahnya. Nah, lulusan mereka juga berkualitas karena tempat prakteknya itu ya di Jakarta, banyak pasien. Jadi skill mereka itu terlatih dengan banyaknya pasien itu. Yang ketujuh adalah Atro Persada Nusantara Bekasi. Nah, letaknya di Bekasi, di Rawalumbu ya. Atro Persada Nusantara Bekasi ini memiliki bangunan yang kokoh ya, dan juga luas lapangan yang asri. Nah, di sini ada kantin. Nah, setiap tahun itu mereka mengadakan namanya Caping Day, di mana peresmian pemakaian seragam dan ucap janji. Nah, mereka sangat menghargai seragam, dimana kalau kita udah pakai seragam artinya kita tuh sudah bersumpah loh kalau seragam ini tuh demi raga yang lain gitu. Di dalam Caping Day ini atau Caping Day ini ada banyak ya pertunjukan dari mahasiswa itu sendiri, biasanya mahasiswa tingkat atasnya seperti tari-tarian, lalu ada juga seperti main drama gitu yang bikin lucu banget sampai perut kita terkocok-kocok gitu. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari Atro Persada Nusantara Bekasi. Menurut saya Atro Persada Nusantara Bekasi ini outputnya juga lumayan baik ya, karena kalau kita nggak lulus osteologi, nah siap-siap nggak lulus. Kedelapan adalah Atro Citra Bangsa Yogyakarta. Letaknya ya jelas ya di Yogyakarta gitu. Nah, Atro Citra Bangsa Yogyakarta ini memiliki bangunan yang warna biru gitu. Di sini mereka belajar banyak di sini, dimana Atro ini ya belum terlalu lama juga berdiri ya, tetapi mereka juga bisa menghasilkan output yang bersaing. Karena kenapa? Karena mereka memiliki ruang laboratorium sendiri. Nah, seperti pada gambar ini mereka berlatih di mana pemeriksaan pada ruang radiologi mereka, maksudnya ruang X-ray ya. Nah, bagaimana torak. Nah, di dinding di ruang pemeriksaan ini yang berada di kampus ini juga terletak cara-cara pemeriksaan dari Merrill. Nah, bagaimana positioningnya? Ada misalnya tangan, apa yang bagusnya gitu. Nah, anak ini juga merupakan anak-anak yang berprestasi ya, dan juga mereka tuh antusias belajar bagaimana sih menjadi radiografer yang baik, yaitu dengan cara mengasah skill mereka. Ya, mengasah skill kan bisa di lab ya gitu, belajar sambil bermain dengan teman-teman bersama-sama. Nah, inilah Atro Citra Bangsa Yogyakarta. Salah satu hal yang membuat output radiografer ini cukup menjual atau bagus itu karena ada fasilitas yang memadai dari kampus atau universitas. Nah, seperti Atro di Yogyakarta ini mereka termasuk yang bagus juga ya, karena fasilitasnya juga memadai sehingga mereka bisa dipekerjakan di area Yogyakarta dan sekitarnya. Apalagi kini zaman COVID atau corona ya, yang sangat membuat
para nakes sedih dan kekurangan tenaga. Nah, dengan adanya Atro, maka ini semoga tenaganya bisa terisi dengan baik. Yang kesembilan adalah Atro Bali. Nah, Atro Bali ini bertempatnya ya pasti di Bali kan ya. Nah, Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali ini memiliki gedung khusus Atro dan memiliki dosen yang terkenal ya. Nah, salah satu dosennya adalah Ibu Irma yang lulusan dari luar negeri, dari Sydney, Universitas Sydney. Dia ngambil S2-nya di Sydney, Australia dengan gelar MAPPSC. Nah, Master Application Science dalam bidang MRI. Nah, Irma ini sebenarnya teman saya sih. Mengapa saya bilang dosennya berkualitas? Karena lulusan dari universitas yang berkelas, dan juga di kampus dulu ketika dia belajar, dia termasuk orang yang nilainya tertinggi atau orangnya itu supel banget, sanguin dan juga tertinggi. Nah, ini adalah bagaimana kita belajar di kampus dengan dosen-dosen yang berkualitas untuk menghasilkan output yang berkualitas. Yang ke-10 adalah Atro Patriot Bangsa Lampung. Nah, Atro Patriot Bangsa Lampung ini diketuai oleh Dr. Mursyid. Nah, Dr. Mursyid ini merupakan pendiri Atro Persada Nusantara Bekasi dan juga bekerja sama dengan Atro Nusantara di Jakarta Timur. Nah, keren ya Bapak Mursyid ini. Tahu nggak sih Bapak Mursyid ini siapa? Dia adalah salah satu yang membuat kita itu salah satu yang berjuang agar TBR atau tunjangan bahaya radiasi itu 1.150.000 dari 400.000. Nah, bagus kan perjuangan Pak Mursyid. Nah, yang ke-11 adalah Atro Muhammadiyah Makassar. Ya, tempatnya jelas ya di Makassar gitu, Atro Muhammadiyah Makassar. Nah, Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Makassar ini terletak di Jalan Ranggung nomor 21, Makassar. Nah, Atro ini bagus juga ya, ada visi misi prodi Atro Muhammadiyah Makassar, yaitu menghasilkan radiografer yang unggul. Nah, juga fasilitasnya sangat memadai. Nah, ini adalah yang ke-12 ya, Atro Baitur Rahmah Padang atau Atro Unbra. Nah, kalau kita ngomong tentang Atro Unbra, ini banyak sekali pengalaman saya di sini di Atro Unbra Padang, di mana ini diketuai oleh rektornya yaitu Profesor Dr. Musliar Kasim. Nah, pemilik yayasan ini adalah Bu J ya, atau Pak J, Pak J. Nah, ini ya rektor kita Musliar Kasim, yaitu rektor terbaru. Sebelumnya adalah rektor Profesor Dr. Firdaus Rifai. Nah, di Atro Universitas Baitur Rahmah ini ya keren banget ya, karena fasilitasnya sangat mendukung sekali. Nah, di samping Atro ini ada yang namanya Rumah Sakit Baitur Rahmah, Rumah Sakit Siti Rahmah maksudnya. Nah, ini merupakan ruang ketua jurusan Atro Baitur Rahmah, namanya Bu Oktavia Puspitasari, itu direktur saya dulu ya. Pokoknya intinya Atro Baitur Rahmah ini nih mewah ya, mewah banget. Dari fasilitasnya yang sangat memadai, di mana ruang laboratoriumnya itu ya Allah keren banget ya, dengan memiliki 2 pentem. Yang satu pentemnya namanya Bang Roy, yang satu pentemnya pentem baru. Nah, kami juga waktu itu memperjuangkan bagaimana kita bisa mendapatkan pentem-pentem yang lain seperti pentem khusus kepala, pentem khusus abdomen dan torak. Nah, baik tenaga pendidikan maupun tenaga pendidik di Atro Baitur Rahmah ini cukup oke ya, karena mereka memiliki kemampuan sesuai bidangnya masing-masing. Atro Universitas Baitur Rahmah merupakan salah satu atro swasta di Indonesia yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang cukup, dan juga jumlah mahasiswanya yang banyak ya. Setiap tahun pasti mahasiswa Atro pasti paling banyak di antara mahasiswa yang lain setelah Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Nah, di sini tenaga pengajarnya juga udah sekolah tinggi seperti mengambil S2 bidang radiologi diagnostik di Semarang. Ada juga yang mengambil S2 di bidang kesehatan, manajemen master kesehatan di Universitas Andalas Unan Padang, dan juga
dengan banyak dosen-dosen dari luar seperti dokter spesialis radiologi dan dokter umum di Fakultas Kedokteran di Universitas Baitur Rahma itu sendiri. Nah, ini merupakan salah satu dosen muda kita ya yang bernama Pak Yuda, yang dia itu mencoba untuk memberikan ilmu kepada mahasiswanya mengenai intensifying screen. Pak Yuda ini merupakan salah satu dosen yang memiliki antusias yang baik. Ini adalah merupakan Bu Santa namanya ya. Nah, Bu Santa merupakan salah satu mahasiswa pasca sarjana di Universitas UNAN atau Universitas Andalas Padang. Nah, dia juga merupakan salah satu dosen yang berkompeten di mana semua anak didiknya itu dituntut untuk menjadi bisa gitu. Bukan hanya bisa tetapi juga paham. Nah, kalau katanya sih Bu Santa ini dosen terfavorit mereka ya, karena selain dia lembut, dia juga memiliki kapasitas yang baik untuk menjadi dosen. Fasilitas di Universitas Baitur Rahma, khususnya di Atro ini cukup memadai ya. Ada ruang kelas yang banyak sekali dan ruang lainnya, ruang kantor sendiri, dan ada International Seminar on Healthy Aging dan International Seminar atau National Seminar yang lainnya. Nah, dimana kadang-kadang setiap 5 tahun itu, bukan kadang-kadang sih, emang setiap 5 tahun diadakan lustrum ya, dan diadakan juga bakti sosial di tempat lain seperti misalnya di panti asuhan dan